Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himildafiur Ramadan Wijaya. Saya berasal dari kelas PPKH 2B. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikator. Komunikator adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pemikirannya atau perasaannya kepada orang lain atau komunikan. Dalam proses penyampaiannya berlangsung pada umumnya menggunakan bahasa. Cara menjadi komunikator yang baik. Yang pertama, berbicaralah kepada kelompok seperti halnya berbicara kepada seorang individu. Sebagai pemimpin, kamu harus berbicara kepada banyak orang, baik saat meeting kecil maupun dalam skala besar. Kamu perlu membangun level kedekatan yang membuat setiap orang di ruangan tersebut merasa bahwa kamu berbicara langsung padanya. Yang kedua, berbicara sehingga orang-orang mendengar. Komunikator yang baik membaca audiens mereka dengan hati-hati. Memastikan bahwa mereka tidak menghabiskan waktu untuk sebuah pesan yang ternyata orang-orang belum tentu siap mendengarkannya. Yang ketiga, dengarkanlah sehingga orang-orang akan berbicara. Salah satu godaan paling besar seorang pemimpin adalah memperlakukan komunikasi sebagai hubungan satu arah. Ketika kamu berkomunikasi, kamu harus memberikan orang-orang kesempatan untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Yang keempat, terhubunglah secara emosional. Sebagai seorang pemimpin, komunikasi kamu tidak ada artinya jika orang-orang tidak dapat terhubung secara emosional. Hal ini cukup sulit diatasi oleh banyak pemimpin karena mereka merasa perlu membangun kepribadian tertentu. Yang kelima, membaca bahasa tubuh. Wewenang yang kamu miliki membuat agak sulit bagi orang-orang untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan. Jadi kamu harus pintar-pintar mengerti pesan-pesan yang tak terverbelkan. Yang keenam, mempersiapkan maksud pembicaraan kamu. Dibutuhkan sebuah persiapan tentang apa-apa saja yang ingin kamu katakan dan apa yang dibutuhkan agar pembicaraan tersebut memiliki efek yang diinginkan. Yang ketujuh, tidak perlu menggunakan jargon. Dunia bisnis dipengaruhi dengan jargon-jargon dan metafora yang tentu saja membuat jika orang-orang dapat berhubungan dengan hal itu. Gunakan saja jargon seefisien mungkin jika kamu ingin terhubung dengan orang-orang. Jika tidak, maka kata-katamu akan terasa tidak tulus. Yang kedelapan, latihan mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif adalah teknik sederhana yang membuat orang merasa didengar. Sebuah komponen penting untuk komunikasi yang baik. Di sini cara mendengarkan secara aktif. Yang pertama, habiskan waktu lebih untuk mendengarkan ketimbang berbicara. Yang kedua, jangan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Yang ketiga, hindari penyelesaian kalimat orang lain. Yang keempat, fokus lebih pada orang lain ketimbang diri kamu sendiri. Yang kelima, fokus pada apa yang orang katakan saat ini, bukan pada apa yang menjadi minat mereka. Yang keenam, bingkai apa yang orang lain telah katakan untuk meyakinkan kembali bahwa kamu telah benar-benar paham apa yang ia katakan. Cara mendengarkan secara aktif. Yang ketujuh, pikiran apa yang kamu katakan setelah orang tersebut telah selesai berbicara, bukan setelah ia tengah bicara. 8. Tanyakan banyak pertanyaan. Yang 9. Jangan pernah menyela. Yang 10. Jangan mencatat. Agar efektif mempereratkan kedelapan strategi ini, jangan melakukan lebih banyak dari yang kamu mampu lakukan. Jika kamu mengambil lebih dari yang kamu bisa tangani, tidak ada banyak kemajuan yang terjadi karena konsentrasi kamu terpecah. Sekali kamu telah efektif di salah satu
strategi, baru kamu bisa mempelajari strategi yang lainnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.